Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita melanjutkan pengajian kitab Iddatun Nasyi'in bab At-Tajaddudu. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i wa salihin wa bil khusus jami'i masyayikh Mahadir Boyo wa bil khusus mu'alif hadal kitab Iddatun Nasyi'in Asy-Syaikh Mustafa Al-Hulayaini wabil khusus segenap rakyat Indonesia. Semoga kita bisa melalui masa darurat COVID-19 dan semoga Allah segera mengangkat dan menghilangkan virus corona COVID-19 ini di tengah-tengah kita. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ai hadzal bab at-tajaddud. Bab ini menjelaskan tentang pembaharuan. At-tajaddudu, pembaharuan, huwa adalah tajaddud, yaitu tajaddud, al-hayatu adalah kehidupan. Wa huwa, adapun at-tajaddud, sunnatun adalah karakter, tabiat, amatun yang umum, yang universal, fi kulli hayyin, di setiap orang yang hidup atau di setiap kehidupan. Jadi pembaharuan adalah kehidupan, pembaharuan adalah watak, tabiat atau karakter yang universal bagi setiap orang yang hidup. Al-adsamu, fisik-fisik, al-hayatu yang hidup, tatajaddadu, itu terjadi pembaharuan, fi kulli muddatin, di setiap masa, ma'lumatin yang diketahui, fatanfa, maka fana atau musnah atau habis, darrotuha, sel-sel atau atom-atomnya, adsam, allati yang lam tabqa, yang tidak tetap darrot itu, solihatan, dalam keadaan patut, lil baqai, bagi survival atau bagi ketetapan. Wayan sya'u, dan tumbuh, ghairuha, selainnya darroh, mimma, dari sesuatu, huwa, yaitu ma, qabilun, adalah sesuatu yang dapat menerima, lil hayati, kepada kehidupan. Walau lahadat tajaddudu, dan jika tidak ada pembaharuan, lamma amkanaha, maka tidak mungkin terhadap al-adsam, antahya, hidup, adsam itu aktsar, lebih banyak, min asyri sinina, dari 10 tahun. Tsumma tuktabu, kemudian ditulis adsam itu, ba'daha, setelah asyri sinin, fi sifril fana'i, di dalam kerusakan, di dalam buku catatan kerusakan atau kefanaan atau kematian. Nah, dalam paragraf kedua ini dikatakan bahwa fisik yang hidup, ya fisik kita, fisik manusia atau fisik
binatang yang lain, ya kan, itu setiap masa itu mengalami pembaruan, sehingga sel-sel yang sudah tidak layak lagi eksis itu tidak bisa kekal itu. Lalu kemudian sel yang lain yang siap menerima kehidupan itu tumbuh menggantikan sel yang mati itu. Artinya bahwa pembaharuan di dalam tubuh manusia atau di dalam tubuh atau fisik hewan atau binatang yang lain itu selalu terjadi. Karena apa? Karena setiap sel katanya yang tidak mampu eksis, setiap sel yang tidak mampu atau tidak layak hidup itu dengan sendirinya dia mati, lalu kemudian tumbuh sel lain, ya kan, yang mampu menerima kehidupan, lalu kemudian bisa menggantikan sel yang telah mati itu. Nah, kalau tidak ada pembaharuan semacam ini, katanya, maka fisik manusia atau fisik makhluk yang lain itu tidak akan bisa hidup lebih dari 10 tahun. Kemudian pada masa 10 tahun itu dia ditulis dalam catatan kematian. Gitu. Jadi pembaharuan itu adalah kehidupan, karena di dalam kehidupan fisik manusia dan binatang yang lain itu memang setiap masa terjadi pembaharuan. Letaknya di dalam pergantian sel. Sel yang mati lalu kemudian muncul lagi, tumbuh lagi sel yang menerima kehidupan, lalu kemudian manusia itu bisa hidup lama, bisa sampai 60 tahun, bisa sampai 80 tahun, atau bahkan ada yang 100 tahun lebih. Nah, itu karena ada pembaharuan gitu. Sel mati diganti dengan sel hidup. Nah, kalau tidak terjadi pembaharuan demikian, maka fisik manusia atau makhluk yang lain itu tidak bisa hidup lebih dari 10 tahun gitu. Nah, innal mauta, sesungguhnya kematian, huwa, yaitu al maut, toriun, sesuatu yang menimpa, ya, alal ajsami, atas fisik, yamna'u, yang al maut itu melarang atau mencegah tajaddudaha, terhadap pembaharuannya ajsam. Fahuwa, maka adapun al maut, qad yakunu, itu terkadang ada al maut itu dhaifan, adalah lemah, fayamalu, kemudian al maut itu kematian itu bekerja ala man'it tajaddudi, dalam rangka mencegah pembaharuan, tadrijan, dengan bertahap, secara bertahap, hatta ida istahkamat, sehingga ketika sudah kokoh, jarosimuhu, ya kan, kuman-kumannya al-maut. Jarosim ini di dalam sarahnya itu al-makrob, jadi kuman-kumannya al-maut, balagot, maka jarosim itu meraih, ya kan, sampai ma, terhadap sesuatu, turidu, yang jarosim itu kehendaki. Wa qad yakunu, dan terkadang ada al-maut ini qawiyan, itu perkasa, kuat. Fayakunu, maka al-maut itu fayakunu, maka ada minhu, dari qawiyan, al-mautu, kematian, al-fujaiyu, yang mengagetkan atau
kematian yang mendadak gitu, atau kematian yang sangat cepat gitu. Alladzi yang yaqdi, yang al-maut al-fujai itu menghabiskan ala nasamatit tajaddudi, atas jiwa-jiwa atau spirit-spirit pembaharuan, qadaan dengan menghabiskan syari'an yang cepat. Nah, dalam paragraf ini katakan bahwa kematian itu menimpa pada fisik manusia, pada fisik binatang yang lain, ya kan? Karena kematian itu menghentikan pembaharuan di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh binatang yang lain. Nah, kematian sendiri itu terkadang lemah. Proses dalam mencegah pembaharuan di dalam tubuh manusia dan binatang yang lain itu, prosesnya itu bertahap gitu. Nah, sehingga ketika kuman-kuman atau virus-virus yang masuk ke dalam tubuhnya itu sudah kokoh, maka baru kemudian virus itu telah sampai apa yang dikehendakinya, yaitu kematian. Jadi kematian adalah proses menghentikan pembaharuan yang ada di dalam tubuh gitu. Ya, pembaharuan sel mati diganti dengan sel hidup itu dicegah oleh kematian. Nah, yang pertama katanya terkadang kematian itu proses kerjanya itu lambat gitu. Artinya dalam mencegah pembaharuan, jadi mungkin bertahap, mungkin 10% dulu dalam tubuh itu dihentikan pembaharuannya, jadi sel-sel yang mati 10%, artinya tidak bisa diperbaharui oleh sel-sel lain yang hidup gitu. Lalu kemudian 10% lagi, 10% terus sampai setelah kumannya itu sudah kuat, virusnya itu sudah kuat yang ada di dalam tubuh, sehingga baru kemudian fisik itu mati gitu. Nah, yang kedua, dan terkadang kematian itu kokoh gitu, kuat. Karena kematian itu virus-virusnya atau kuman-kumannya itu kuat gitu, langsung merajai atau menguasai sel-sel tubuh atau berbagai komponen yang ada dalam tubuh itu dikuasai oleh virus-virus, kuman-kuman, sehingga terjadi kematian yang mendadak gitu, kematian yang sangat cepat itu. Ya karena apa? Karena kematian itu secara cepat gitu, menghabiskan atau menghalau, meniadakan pembaharuan yang ada di dalam tubuh gitu. Ya, banyak orang mati mendadak, langsung cepat mati itu. Nah, itu karena kuman-kuman virus-virusnya itu sangat kuat, lalu kemudian langsung menyerang tubuh, menyerang sel-sel tubuh, dan melumpuhkan seluruh sel itu, sehingga sel itu tidak ada satupun yang bisa hidup gitu. Nah, sehingga mati dengan cepat gitu. Nah, jadi kematian berarti kan adalah proses mencegah terhadap pembaharuan yang ada di dalam tubuh. Nah, itu kematian. Cuman proses pencegahannya itu ada yang lambat, ada yang cepat gitu. Kalau lambat berarti kematiannya itu bertahap. Tapi kalau
kuat, maka kematiannya itu cepat gitu. Wa hadza, adapun al-maut huwa, yaitu maut, asya'nu, keadaan, fin nabati, di dalam tumbuh-tumbuhan, aidon, juga. Artinya kematian juga itu adalah keadaan yang terjadi di dalam tumbuh-tumbuhan. Fa innahu, maka sesungguhnya nabat, minal ajsami, itu bagian dari fisik dawatil hayati, yang memiliki kehidupan. Fal bustanu, maka taman, alladzi, yang yata'ahaduhu, yang merawat hu terhadap al-bustan, mihrathul harithi, merawatnya orang yang menggarap taman tersebut. Wa ta'malu, dan beraktivitas, fihi, di dalam bustan, yadul bahisi, tangan orang yang meneliti atau pembahas, atau orang yang tangan-tangan yang melakukan concern, fokus studi di dalam persoalan bustan itu. Fatuqallabu, kemudian bahis itu membolak-balikkan ardohu, terhadap tanahnya bustan. Ya, pakar-pakar ya, al-bahis juga pakar bisa. Watasqo, dan bahis itu menyirami, ya kan, aghrosahu, terhadap tanaman-tanamannya bustan. Ya. Watusyaddibu, dan bahis itu memperbaiki, ya kan, aghsonahu, terhadap ranting-ranting atau cabang-cabangnya bustan. Watunaqi, dan bahis itu membersihkan, turbatahu, terhadap debu atau tanahnya al-bustan, minal hasaroti, dari hama-hama atau binatang-binatang melata, ad-doroti, yang membahayakan. Al-hasarot ad-doro itu ya hama gitu. Wan nabati, dan tumbuh-tumbuhan al-fasidati, yang merusak. Ya, seperti tumbuhan keladi ya, tumbuh-tumbuhan yang merusak ya. Tasri, itu berjalan, fihi, di dalam al-bustan, ruhut tajaddudi, spirit pembaharuan. Nah, ya kan. Fayu'ti, kemudian bustan itu menghasilkan atau mendatangkan, ukulahu, terhadap buah-buahan yang dapat dikonsumsi, yang dapat dimakan dari bustan itu, maufuron, dalam keadaan sempurna. Wayufidu, dan bustan itu meluberkan, ala ashabihi, atas orang-orang yang memiliki bustan itu, minat samaroti, dari buah-buahan, asbahan, terhadap samarot yang lebih nikmat. Wa minal fakihati, dan dari buah-buahan, atyabaha, terhadap fakihah yang lebih baik. Nah, dalam paragraf ini dikatakan bahwa tumbuhan itu juga adalah fisik yang memiliki kehidupan. Nah, sehingga tanaman itu, bustan, taman itu dirawat oleh orang yang
yang menggarapnya, orang yang menanamnya gitu. Dan bustan itu, taman itu dijaga dan dirawat oleh para pakar, dirawat oleh orang-orang yang mengerti tentang taman, tentang tumbuh-tumbuhan. Kemudian buminya itu dibolak-balik, artinya bumi sebagai media tanaman itu betul-betul dipelihara, diperhatikan, disirami gitu secara rutin tanaman-tanaman itu. Lalu kemudian ketika ada aksonahu, ada ranting-ranting, ada cabang-cabang yang apa namanya, yang tidak indah atau sembarangan gitu, ranting-ranting yang tidak teratur, kemudian bisa diperindah lagi, dipotongin gitu agar pohon tumbuh-tumbuhan itu menjadi indah. Dan tanahnya itu dibersihkan dari hama, itu dari virus yang akan menyerang tanaman tersebut, dan dibersihkan dari tumbuh-tumbuhan yang merusak gitu. Nah, ada tumbuh-tumbuhan yang merusak itu seperti tumbuhan yang menempel di tumbuhan yang lain, lalu kemudian memakan tumbuh-tumbuhan yang sedang ditanam itu. Namanya itu apa, Mi? Benalu. Ya. Jadi an-nabat al-fasida itu pohon-pohon yang merusak itu benalu contohnya. Jadi benalu itu pohon yang hidupnya di pohon yang lain gitu, dan merusak pohon yang ditempelnya itu. Nah ini para pakar dan yang merawat al-bustan, tanaman itu, dia akan membersihkan benalu itu dari pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan yang sedang dirawatnya. Nah, kalau demikian berarti di dalam tanaman itu, di taman itu sedang terjadi atau berlaku ruhut tajaddudi, spirit pembaharuan gitu. Jadi diramut, dirawat, diopeni, lalu kemudian gitu kan, sehingga taman itu mendatangkan buah-buah yang sempurna, yang siap dikonsumsi oleh masyarakat, oleh manusia. Panennya itu dengan panen yang melimpah, itu kan menghasilkan buah-buahan yang nikmat dan baik gitu. Tidak ada yang terkena hama atau tidak ada yang terkena kutu ataupun virus. Wal bustanu, ya kan, kebon. Adapun kebon, taman, ya kebon. Bustan itu kebon. Ya, beda ya, kalau hadiko itu taman tapi hanya untuk orang bisa di situ duduk-duduk, rekreasi gitu ya. Tapi kalau bustan itu kebon atau tanaman gitu ya, kebon gitu. Alladzi yang memang untuk bercocok tanam di situ, yuhmiluhu yang ngumbar ya, terhadap bustan, artinya ngumbar itu ya membiarkan, tidak dirawat, al-bustaniyu, tukang kebonnya gitu. Jadi kebon yang tidak dirawat oleh tukang kebonnya, fala yaflahuhu, maka bustaniyu itu tidak merawat
hu terhadap bustan, wala yasqihi, dan bustaniyun itu tidak menyirami hu terhadap bustan, wala yata'ahaduhu, dan tidak ia merawat al-bustaniyun itu terhadap bustan bil haitati, dengan membikin pagar atau dengan memagari, kan? Ya, jadi bustan yang tadi juga maksudnya itu adalah kebun, taman, maksudnya tapi taman dalam pengertian kebun ya. Wala yanfi, dan tidak menghilangkan al-bustaniyu itu anhu dari al-bustan ma terhadap sesuatu yadurru, yang ma itu membahayakan bihi terhadap bustan, min hasarotin, dari binatang yang melata atau hama, wanabatin, dan tumbuh-tumbuhan, yaitu benalu gitu ya. Wala yamuddu, dan tidak memanjangkan al-bustaniyun itu ilaihi kepada al-bustan min jallat tathiri, terhadap pacul untuk membersihkan, cangkul ya, terhadap cangkul yang membersihkan. Tamarrodo itu menjadi sakit atau kering, turbatuhu, debunya atau tanahnya al-bustan, fala taqwa, maka turbah itu tidak kuat alal inbati, atas tanaman-tanaman, wa tad'ufu, dan lemah asjaruhu, pohon-pohonnya al-bustan, fala tastati'u, maka asjar itu tidak mampu as-sabata, untuk tetap hidup, watadbulu, dan layu aghsonuhu, cabang-cabang ranting-rantingnya al-bustan, atau fala tajudu, maka tidak bagus aksonnya itu bitamaroti, dengan buah-buahnya. Nah, maksudnya bahwa kalau kebun itu tidak dirawat oleh tukang kebunnya, artinya tukang kebunnya itu tidak merawat, tidak menyirami, tidak membuat pagar gitu, tidak menghilangkan sesuatu yang membahayakan tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang ada di kebun tersebut, seperti dari hama atau dari benalu gitu. Dan tukang kebun pun tidak menggunakan alat-alat, misalkan cangkul atau misalkan arit, untuk membersihkan segala sesuatu yang akan membahayakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang ada di dalam kebun itu, ya maka yang terjadi adalah tanahnya yang ada di kebun itu akan sakit, gitu, kering, sehingga tanahnya itu tidak kuat untuk ditanami, lalu kemudian pohon-pohonnya pun lemah, sehingga pohon-pohonnya pun tidak kuat untuk hidup, dan cabang-cabang, ranting-ranting pohonnya pun layu, daun-daunnya berguguran, sehingga tidak bisa menghasilkan panen buah-buah yang baik gitu. Wa madalika, dan tidak tamarrodo turbatuhu fala taqwa alal, yang kejadian yang di atas tadi itu tidak ada illa, kecuali katanya li fakti asbabit tajaddudi,
illa li faqdi asbabit tajaddudi, kecuali karena tidak adanya ya kan sebab-sebab pembaharuan, tidak adanya kiat pembaharuan. Wa tajaddudu, adapun pembaharuan, sirrul baqai adalah rahasianya kehidupan, rahasianya kekekalan atau rahasianya survival gitu. Jadi yang tadi itu menunjukkan artinya bahwa kebun yang tidak diurus tadi itu tandanya tidak ada pembaharuan gitu. Karena pembaharuan itu adalah rahasia dari survival, rahasia dari kehidupan dan kemajuan. Al-ummatu, umat manusia, hiya yaitu umat, al-asjaru, seperti pohon-pohon, fi bustanil hayati, yang ada di dalam kebun kehidupan. Wa mursyiduha, adapun orang yang menunjukkan umat, hum yaitu mursyid, al-hurrathu adalah petani-petani, itu para petani. Fa in ahmilu, maka ketika mursyid itu meninggalkan ya kan sya'na tarbiyatiha, terhadap mendidik, satu keadaan mendidik umat, fataroku, maka mursyid itu meninggalkan amro ta'limiha, terhadap perkara mengajar umat. Walam yuraqu, dan mursyid itu tidak meluhurkan atau tidak menaikkan uqulaha, terhadap akal-akal umat. Walam yuhadzibu, dan tidak membersihkan mursyid itu akhlaqoha, terhadap akhlaknya umat. Walam yanfu, dan mursyid itu tidak menghilangkan anha, dari umat, ma, terhadap sesuatu, yatra'u, yang ma itu mendatangi atau menimpa, alaiha, atas umat, min fasidil adati, dari rusaknya adat kebiasaan, wa dharil akhlaki, dan bahayanya akhlak yang berbahaya. Walam yata'ahaduha, dan tidak mursyid itu tidak membina atau tidak merawat ya kan, terhadap umat, bima, dengan sesuatu, yahdusu, yang terjadi atau yang datang, ma itu, min jadidil maharisi, dari pembaharuannya pertanian atau alat produksi pertanian. Pembaharuan pertanian. Wahadisil wasaili, nah, dan barunya alat-alat reproduksi pertanian, wasail atau lantaran ya, berarti kan media-media, al-muhayyati, yang menghidupkan. Walam yuhayyibu, dan mursyid itu tidak menggembar-gemborkan, tidak mengkampanyekan, biha, terhadap umat, litanhidho, supaya umat itu bangkit, watahya, dan umat itu hidup, hayatan, dengan kehidupan, sa'idatan, yang bahagia. Kanat, ada, akibatuha, akibatnya atau akhirnya umat itu, al-khumula, mundur, fadzubula, lalu kemudian layu, fal yubsa, kemudian kering, fal isti'sola, kemudian habis, min bustanil hayati, dari kebun kehidupan. Ya kan, indah sekali ini. Jadi
umat manusia itu bagaikan pohon-pohon di kebun kehidupan. Mursyid, ya orang-orang yang menunjukkan, maksudnya di sini adalah kiai, ulama, para cendekiawan, ilmuwan, ya kan, teknokrat gitu ya. Itu adalah petaninya gitu. Nah, jadi ilmuwan, ulama, kiai, ustadz, kemudian ilmuwan, cendekiawan, ya. Ketika mereka itu meninggalkan, mursyid itu meninggalkan mendidik, ya. Artinya meninggalkan mendidik, atau tidak mendidik umat manusia, lalu kemudian dia meninggalkan aktivitas mengajar terhadap umat manusia dan tidak meningkatkan daya pendidikan umat manusia, tidak meningkatkan kualitas pendidikannya umat manusia, dan tidak membersihkan akhlak umat manusia, dan tidak menghilangkan segala sesuatu yang akan menimpa umat manusia berupa keburukan kebiasaan yang buruk, dan akhlak-akhlak yang buruk, ya kan. Lalu kemudian para mursyid ini juga tidak merawat dengan hal-hal yang baru dari pertanian, gitu kan. Dan tidak merawat dengan media-media, alat-alat reproduksi yang baru gitu. Dan mursyid itu tidak menggembar-gemborkan, tidak mengkampanyekan agar umat manusia itu bangkit, semangat, maju, proaktif, tidak malas, dan tidak menggembar-gemborkan hidup bahagia. Maka pada akhirnya nasib umat manusia itu akan mundur, ya kan, layu, kering, lalu kemudian habis, berguguran dari taman kehidupan, gitu. At-tajaddudu, adapun pembaharuan, yakunu itu ada, tajaddud itu fil ma'qulati, itu di dalam sesuatu yang ditemukan akal, atau ma'qulat itu intelligible, intelijensia. Jadi di dalam sesuatu yang wilayah rasionalitas gitu. Kama yakunu, sebagaimana ada at-tajaddud itu fil mahsusati, itu di dalam sesuatu yang bisa dilihat oleh panca indera, dirasakan oleh panca indera atau fisik gitu. Nah, jadi at-tajaddudu yakunu fil ma'qulati kama yakunu fil mahsusati. Pembaharuan itu ada di wilayah pembaharuan yang bersifat rasionalitas, ya, wacana, pembaharuan agama, pembaharuan teknologi, pembaharuan pengetahuan, pembaharuan berbagai hal di wilayah inteligensia, di wilayah intelligible, ya, di wilayah akal, sebagaimana juga pembaharuan bisa terjadi di wilayah sesuatu yang bisa dilihat oleh indera dan dirasakan oleh indera. Artinya makulat mahsusat itu kalau dikiaskan dengan internet atau dikiaskan dengan komputer, itu software dengan hardware gitu ya. Jadi ya kan, makulat itu software, kalau mahsusat itu hardware. Nah, kalau dalam kehidupan manusia, makulat itu ya seperti agama, lalu kemudian aturan, sosiologi, antropologi, hubungan antar manusia, konsep-konsep
gitu, ketatanegaraan, kenegaraan, lalu ya segala sesuatu yang rasionalitas itu. Sedangkan mahsusat itu ya yang bersifat fisik seperti pertanian, teknologi pertanian, lalu kemudian teknologi misalkan ya mobil, motor, konstruksi bangunan, jalanan, jembatan dan lain sebagainya lah gitu. Fa'idha kanat, maka ketika ada al-adsamu, fisik-fisik, al-hayatu yang hidup, muhtajatan itu butuh ilat tajaddudi terhadap pembaharuan, lituhafidho supaya adsam itu menjaga ala hayatiha atas hidupnya adsam. Fakadzalika, maka demikian juga muhtajah ma'nawiyatul ummati, hati-hati atau spiritual atau pemikirannya umat manusia, yajibu wajib antatajaddada terjadi pembaharuan maknawiyatul umat itu bitajaddudi hajatiha, dengan proses pembaharuan kebutuhannya umat. Nah, jadi ketika fisik yang hidup ini membutuhkan untuk pembaharuan, ya kan, supaya kehidupannya itu terjaga, kehidupannya itu lestari, langgeng, survival. Begitu juga tentang maknawiyatul umat, pemikirannya umat manusia, pendidikannya umat manusia, agama umat manusia, negara, konsep-konsep umat manusia, itu juga wajib katanya terjadi pembaharuan disesuaikan dengan kebutuhan dari umat manusia itu. Wa in kana, dan ketika ada al-bustanu, kebon, wa in balagho, meskipun bersungguh-sungguh, al-bustaniyu, tukang kebun, bita'ahudihi, dengan menjaga, merawat al-bustan, wa tajwidihi, dan memperbaiki al-bustan, la budda, wajib atau mau tidak mau, ayat haro, itu jelas, itu kan, baina nabatihi, di antara tumbuh-tumbuhannya al-bustan, atau yibi yang baik, ya kan, nabatun adalah tumbuh-tumbuhan fasidun yang rusak, wahasarotun, dan hama atau binatang-binatang yang melata, yang dorotun, yang membahayakan. Falidzalika, begitu juga sebagaimana la budda ayat harobaina nabat ini, al akhlaku, akhlak, wal adatu, dan kebiasaan manusia, la talbathu, itu tidak tinggal diam, al akhlak wal adat, ayat nasa ambles, ya, fiha, di dalam al akhlak wal adat, minal audhori, dari kerusakan-kerusakan, ma, sesuatu, yusawwihu, yang memperburuk, ma itu mahasinahu, terhadap hal-hal yang baiknya akhlak wal adat, wa yufsidu, dan ma itu merusak sholihahu, terhadap sesuatu yang baik dari akhlak dan adat itu. Nah, ini analoginya bagus sekali. Ketika kebon, katanya gitu ya, meskipun itu tukang kebon itu sudah sungguh-sungguh merawat, memperindah, mempercantik kebon, itu ada saja, gitu, pasti ada di tengah-tengah pepohonan, di tengah-tengah tumbuhan itu, ya, itu
yang baik-baik itu pasti ada di tengah-tengah itu nabatun fasid, ya kan, tumbuh-tumbuhan yang rusak, dan pasti ada saja hama wereng itu yang membahayakan itu. Nah, demikian juga dengan akhlak dan kebiasaan manusia, ya kan, itu juga demikian gitu. Itu kalau akhlak dan kebiasaan manusia itu seperti hama wereng, seperti virus yang merusak itu, maka tidak lama lagi, ya kan, akan akhlak dan kebiasaan manusia itu akan ditenggelamkan oleh kerusakan-kerusakan, karena sesuatu yang merusak di tengah-tengah masyarakat itu ada akhlak yang rusak, kebiasaan yang rusak, itu akan merusak sesuatu yang baik, itu akan merusak sesuatu yang bagus gitu. Falbustaniyu, adapun tukang kebun, la yajuzu, itu tidak boleh lahu bagi albustaniyu ayyuhmila, meninggalkan atau mencueki albustani itu dzalikan nabata, terhadap tumbuh-tumbuhan alfasida yang rusak, wala, dan tidak tilkal hasarota, terhadap hama al-khabisata yang buruk, likaila tufsidu, supaya tidak rusak an-nabatu, tumbuh-tumbuhan, kulluhu, seluruhnya nabat. Nah, tukang kebun itu tidak boleh membiarkan ada tumbuh-tumbuhan yang rusak, atau tukang kebun pun tidak boleh membiarkan ada hama wereng yang buruk, supaya tidak merusak seluruh tanaman yang ada di kebun itu. Gitu. Tidak boleh membiarkan gitu. Ada benalu, tidak boleh membiarkan ada hama. Karena kalau dibiarkan akan memberentek, akan menular dan akan merusak seluruh tanaman yang ada. Wal ummatu, umat manusia, wajib at-tatanabbahu, ingat umat ini, likulli khuluqin, kepada setiap moral atau akhlak, khaliqin, yang patut, khuluq ini birrafdi, dengan dibuang, wa kulli adatin, dan kepada setiap kebiasaan, jadi rotin, yang patut bitorhi, dengan dibuang. Fata'ammala, kemudian umat itu berusaha ala mahwiha, atas meleburkan adat, hatta la yata'adda, sehingga tidak menular, tidak menjalar, dororuhuma, bahayanya adat, ila fadilil akhlaki, pada akhlak-akhlak yang baik, yang utama, atau kepada keutamaan-keutamaan akhlak, wa hasanil adati, dan kebiasaan yang baik. Nah, jadi wajib bagi umat manusia itu untuk selalu waspada, ingat gitu kan, mana saja akhlak, mana saja yang layak untuk dibuang, kebiasaan apa saja yang patut untuk dienyahkan, untuk dibuang, ya kan. Lalu kemudian umat manusia itu berusaha untuk menghancurkan, ya kan, seluruh akhlak dan kebiasaan yang tidak layak itu, yang pantas untuk dibuang itu, agar bahayanya itu tidak menjalar, tidak menular pada akhlak-akhlak yang baik, pada kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu. At-tajaddudu, adapun pembaharuan, sunnatun, adalah sunnah tabi'iyatun, yang bersifat tabi'iyah, watak atau natural, ilahiyatun, yang bersifat ketuhanan. Nah,
Kalau kita biasa mendengarkan istilah sunatullah gitu ya. Nah, ini istilah lain dari sunatullah. Jadi at-tajaddudu itu sunnatun tabi'iyatun ilahiyatun. Jadi pembaharuan itu sunnah ilahiyah yang bersifat alamiah gitu, tabi'iyah. Lidzalika, karena sunnah tabi'iyah ilahiyah, karena ada Allah subhanahu maha suci Allah, yursilu, Allah itu mengutus ar-rusula terhadap utusan-utusannya, rasul-rasulnya, al-wahida yaitu satu utusan, istral wahidi setelah satu utusan yang lain. Hatta yujaddida, sehingga memperbaharui al-lahiku, utusan yang datang belakangan, ma'alimama terhadap doktrin-doktrin atau terhadap ya ajaran-ajaran sesuatu, tanda-tanda sesuatu, ja'a yang datang, bihi dengan ma as-sabiku, utusan yang datang sebelumnya atau datang yang pertama, yang awal. Hatta ziyadatin, sehingga ada tambah-tambahan, taqtadiha yang mendorong terhadap ziyadat itu al-halu, keadaan, wa tad'u, dan menarik ya kan, ilaiha, kepada ziyadat, al-hajatu, kebutuhan, wa ila dzalika, dan kepada ziyadah ini al-isyaratu, isyarah simbol, fil hadisi, di dalam hadis apa yang dikatakan, yab'atsullahu ala ra'si kulli mi'ati amin man yujaddidu lihadihil ummati amra diniha. Yab'atsu, mengutus Allah ala ra'si kulli mi'ati amin, atas awal setiap 100 tahun, mengutus siapa? Man, seseorang, terhadap seseorang, yujaddidu, yang man itu memperbaharui, lihadihil ummati, kepada inilah umat manusia, amrodiniha, terhadap persoalan keagamaannya umat. Nah ya, jadi karena tajaddud itu, pembaharuan itu adalah sunnah ilahiyah tabi'iyah, sehingga Allah pun mengutus utusannya, mengutus rasulnya itu secara bertahap, tidak langsung dalam satu waktu, satu-satu, setelah satu, lalu kemudian berapa ratus tahun kemudian satu lagi, berapa puluh tahun kemudian satu lagi, sehingga yang terakhir itu memperbarui doktrin, beberapa doktrin yang sudah dibawa oleh Rasul sebelumnya. Dan karena kondisi dan kebutuhan konteks di mana Rasul diutus itu mendesak untuk terjadi pembaharuan, terjadi penambahan di sana sini, ya kan? Ya misalkan semua agama, misalkan Musa, Isa, Nabi Muhammad, lalu kemudian sebelumnya lagi Nabi Ibrahim, pada prinsipnya sama gitu. Tapi cara ibadahnya terjadi pembaharuan, terjadi perbaharuan. Misalkan cara ibadahnya umat Islam kan sholat misalkan. Nah lalu kemudian pembaharuan ini ada di dalam hadis Nabi. Rasul itu mengatakan, ya kan, Allah itu mengutus, ya kan, di setiap 100 tahun, ya kan, mengutus seseorang yang memperbaharui urusan keagamaan umatnya, ya kan. Jadi setiap 100 tahun itu Allah mengutus pembaharu. Itu ini hadis gitu. Jadi di Islam, dalam konteks Islam, ya berarti ini kita ada pembaharu dalam setiap 100 tahun. Nah, ini hadis. Nah, pembaharu itu nanti ini ziyadat
taqtadi hal-hal wa tad'u ilaihal hajat itu. Jadi konteks kebutuhan, lalu kemudian relevansi, signifikansi, lalu kemudian konteks yang berubah tidak sesuai dengan konteks masa lalu misalkan. Sehingga itulah yang mendorong para pembaharu untuk melakukan pembaharuan pemikiran keagamaan. Nah, ya ini menarik dalam hadis ini, mayujadid lihadhil ummati itu amrodiniha, yang diperbaharui itu perkara keagamaannya, bukan agamanya. Jadi berarti amro ini problematika, pemikiran, keagamaan yang terjadi pembaharuan gitu. Mata sarot ketika berjalan, ruhut tajaddudi, jiwa atau spirit pembaharuan, fil ummati di dalam umat manusia, tasuru maka umat itu bergerak alama atau merubah alama terhadap atas sesuatu fasada yang rusak, ma itu min akhlaqiha dari akhlak-akhlaknya umat. Watahiju dan merubah umat itu alama terhadap sesuatu ikhtalla yang cacat, ma itu min andimatiha dari undang-undang atau aturan-aturannya umat. Watak tadi dan mendatangi umat itu alama terhadap sesuatu syakho yang bobrok, itu tak tadi itu bisa menekan sesuatu, syakho yang bobrok, bubrak atau rusak, ma itu min adatiha dari kebiasaannya umat, hatta tarji'a sehingga umat itu kembali mengembalikan dalika terhadap masyakho kullaha terhadap semuanya dalik yatahada dalam keadaan gagah fi matarifi syubbani di dalam fi matarifi syubbani. Syubban ini kan muda gitu ya, dari sifat muda yang diumpamakan seperti pakaian sutra yang memiliki gambar. Jadi ini di matarifi syubbani itu di sini siabun minal harir murbi'atun lahal a'lam. Jadi pakaian dari sutra, ya kan. Jadi wayak tiru dan ya bergetar atau kerentek ya apa ya. Masyaha itu fi hullalil kamali, ma itu ya fi hullalil kamali dalam perhiasan kesempurnaan, ya kan. Artinya jadi ketika spirit pembaharuan itu berjalan di tengah umat manusia, maka umat manusia itu bisa merubah akhlak yang buruk, bisa merubah peraturan-peraturan, lalu kemudian tatanan sosial yang buruk, juga bisa menekan kebiasaan-kebiasaan yang bobrok, sehingga semuanya itu dikembalikan secara gagah, berani, seperti muda kembali. Gitu. Artinya terjadi peremajaan kembali, dan kemudian kita bergelora dalam kesempurnaan, perhiasan yang sempurna gitu. Artinya ya kalau sesuatu yang sudah diperbarui itu kan berarti kan mulai segar kembali gitu ya. Yang tadinya layu kemudian disegarkan, lalu kemudian yang tadinya rusak diperbaiki, yang tadinya roboh direkonstruksi gitu kan.
Innal ummata, sesungguhnya umat manusia, ayuhan nasyi'u, wahai para remaja, wahai kalangan milenialis, as-solihi yang as-solihah yang soleh, fil hajati, itu di dalam kebutuhan, al-quswa yang sangat, ila tajaddudi, terhadap pembaharuan. Faqad ishta'alat, kemudian sungguh menyala-nyala, ya kan, ru'usu adatiha, pokok-pokok kebiasaannya umat, wa akhlaqiha, dan akhlaknya umat, wa andimatiha, dan tatanannya umat, wa lughatiha, dan bahasanya umat, wa sairi muqawamatiha, dan segala sesuatu yang ajaknya umat, syaiban, apinya, atau nah ini, jadi wahai wahai para pemuda, katanya gitu, umat manusia itu, wahai pemuda, wahai remaja yang soleh, umat manusia itu sangat butuh pada pembaharuan, katanya gitu. Jadi menyala-nyalalah semangatnya umat manusia itu di berbagai aspek itu. Fanhat, syaiban ini ubannya ya, ubannya. Fanhat, kemudian bangunlah kamu, bangkitlah kamu, ro'aka, semoga menjaga ka terhadap kamu, Allahu Allah, wahataka, dan semoga Allah meliputi ka terhadap kamu, bima'unatihi, dengan pertolongan Allah, bi ummatika, terhadap umat kamu, bima, dengan sesuatu, tabut suhu, yang kamu menggelar terhadap mafiha, di dalam umat, min ruhit tajaddudi, dari spirit jiwa pembaharuan. Fa inna tajadduda, maka sesungguhnya pembaharuan, sirrul hayati, adalah rahasia kehidupan. Di akhir ini berharap, katanya, engkau wahai remaja bangkit, dan semoga Allah melindungi dan menjagamu, gitu kan, agar kamu bisa menggelar dan memiliki spirit pembaharuan yang dapat dirasakan dan dibutuhkan oleh umat manusia, karena sesungguhnya pembaharuan itu adalah rahasia kehidupan, rahasia survival, eksistensi bagi umat manusia. Demikian pengajian sore hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.